Saudara-saudari, Injil Yohanes sebenarnya tidak memiliki kata penutup. Mengapa? Karena Tuhan sebagai Sang Hayat telah menyalurkan dirinya ke dalam kita, memberikan amanat kepada kita, supaya kita menjadi gembala-gembala yang meneruskan hayat Tuhan, menyuplai ini kepada saudara-saudari kita, dan semuanya ini adalah bagi pembangunan hayat, bagi pembangunan tubuh Kristus. Maka kita bisa melihat Injil Yohanes ini dibagi dua bagian besar, yaitu pasal 1 sampai pasal 13. Ini adalah bagaimana bagian pertama adalah Allah datang ke dalam manusia. Ini adalah Yesus adalah Allah, membawa Allah kepada manusia sebagai hayat dan memenuhi 9 macam keperluan manusia. Selanjutnya bagian kedua adalah dimulai dengan pasal 14 sampai pasal 21. Ini adalah bagaimana Yesus membawa manusia kepada Allah. Jadi ini adalah dua bagian besar di dalam Injil Yohanes, Allah ke dalam manusia, manusia ke dalam Allah, dan akhirnya menjadi satu kesatuan. Sedangkan kalau dilihat dari perjalanan Tuhan Yesus di muka bumi, di dalam Injil Yohanes ini dibagi menjadi 3 sudut pandang. Yang pertama adalah pasal 1 sampai pasal 17 adalah bagaimana Yesus hadir. Dia sebagai Allah yang bisa dijamah, yang menjadi hayat, memenuhi keperluan manusia, dan sampai dia berdoa kepada Bapa. Lalu yang kedua adalah pasal 18 dan pasal 19. Ini adalah fase bagaimana Tuhan menyerahkan nyawanya supaya dia mati dari kayu salib. Dia mencucurkan darah untuk penebusan dan air untuk kelahiran kembali hayat kita. Jadi pasal 18 dan 19 adalah fase bagaimana hayat terekspresi di dalam maut. Hayat yang menang atas maut. Lalu yang ketiga adalah di pasal 20 dan 21. Ini adalah fase kebangkitan. Sebagai kebangkitan, Tuhan telah mengembuskan dirinya ke dalam murid-muridnya sebagai roh yang menyertai mereka, melatih mereka. Maka terkadang Tuhan menampakkan diri, terkadang Tuhan tidak menampakkan diri. Tapi sebenarnya Tuhan sudah berada di dalam mereka. Dan mereka juga perlu melatih roh mereka di dalam pengalaman pribadi maupun juga secara korporat. Maka di dalam aspek kebangkitan ini lebih penting bagi kita hari ini. Karena apa? Karena Anda dan saya hari ini mengalami fase ini, yaitu Tuhan sebagai roh itu sudah hidup di dalam kita. Lalu selanjutnya dikatakan bahwa selain ada surat Injil Yohanes, sampai di dalam surat kiriman Yohanes, ini juga masih menekankan mengenai perkara saling tinggal. Di dalam saling tinggal ini kita perlu terang Tuhan. Kita perlu dibersihkan hati kita, dibersihkan dari segala dosa kita, sehingga kita kembali lagi di dalam tinggal bersama dengan Tuhan. Dan tinggal bersama ini juga adalah untuk pertumbuhan hayat kita. Dan tinggal bersama juga untuk pembangunan hayat. Maka terakhir, tulisan Yohanes adalah kitab Wahyu. Ini adalah satu perampungan di mana hayat yang sudah ditaburkan, hayat yang mengalami pertumbuhan, dan akhirnya hayat ini menjadi satu pembangunan, yaitu kota kudus Yerusalem baru. Kota kudus ini bukan kota yang fisik, melainkan ini adalah hasil dari bagaimana Allah ditaburkan dalam manusia, bagaimana Allah bertumbuh dalam manusia, dan terakhir Allah terbangun di dalam manusia, dan manusia di dalam Allah menjadi satu kesatuan yang korporat, yang memuliakan Allah yang kekal selama-lamanya. Saudara-saudari, sekali lagi Injil Yohanes ini perlu menjadi pengalaman bagi kita, bahwa hari-hari kita belakangan ini kita mengalami hal-hal yang karena pandemi ini, saudara-saudari. Tapi ingatlah, Tuhan sebagai Sang Hayat adalah hayat yang menelan maut, adalah hayat yang bangkit, yang memenuhi semua keperluan kita, yang menyertai kita. Maka kita perlu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua keperluan ini akan ditambahkan kepada kita. Semoga Injil Yohanes ini menjadi Injil yang hidup di dalam kita menjadi penerus dari Injil Yohanes menjadi kesaksian Kristus hari ini. Tuhan merahmati kita. Amin.